Selamat datang di Arah Baru, ruang refleksi, tempat di mana kita belajar berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mendengar suara yang selama ini kita abaikan, suara dari dalam diri kita sendiri. Terlalu lama kita diajarkan untuk mengejar pengakuan, mencintai orang lain, bahkan memprioritaskan dunia, sebelum kita sempat memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi hari ini, mari kita mulai perjalanan yang berbeda. Sebuah arah baru untuk mencintai diri sendiri, lebih dari siapapun. Bukan karena ego, tapi karena sadar kita tak bisa memberi jika kita sendiri kosong. Kita tak bisa bahagia jika terus meminjam makna dari luar. Seperti ajaran Stoik, kendali terbesar adalah pada diri sendiri. Kita tak bisa mengatur siapa yang akan menyukai kita, tapi kita bisa belajar menerima dan menghormati diri kita apa adanya. Karena saat kamu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri, saat itulah hidup akhirnya berpihak padamu. Ada satu beban yang paling sering kita pikul dalam diam. Beban untuk menjadi sempurna di mata semua orang. Kita hidup di tengah masyarakat yang menuntut segalanya serba ideal. Harus kuat tapi juga lembut. Harus produktif tapi tetap punya waktu istirahat. Harus menarik tapi tetap terlihat sederhana. Harus sukses tapi jangan terlalu menonjol. Standar-standar yang terus berubah seolah-olah kita sedang mengikuti ujian dengan soal yang tidak pernah kita pelajari. Dan di tengah semua itu, kita mulai kehilangan arah. Kita mulai berpikir bahwa jika kita gagal memenuhi semua ekspektasi itu, maka kita tak cukup baik. Kita mulai menghukum diri sendiri karena kekurangan kecil. Mulai merasa malu atas luka yang belum sembuh. Mulai menyesali pilihan yang manusiawi. Kita menanamkan dalam-dalam keyakinan keliru bahwa kita harus sempurna, baru layak untuk dicintai, dihargai, atau sekadar diterima. Tapi mari kita tarik napas sejenak dan merenung. Apakah benar kita harus sempurna untuk menjadi cukup? Stoikisme mengajarkan bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Epictetus berkata, jangan harapkan peristiwa berjalan seperti yang kamu inginkan. Terimalah sebagaimana adanya. Dan hal yang sama berlaku untuk diri kita sendiri. Kita bukan makhluk sempurna. Kita diciptakan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk gagal, bangkit, dan memahami dunia sedikit demi sedikit. Jika kamu terus memaksa dirimu menjadi tanpa celah, kamu sedang menolak kemanusiaanmu sendiri. Kamu sedang menolak kelembutan dari proses dan menggantinya dengan kekerasan dari tuntutan. Cinta diri tidak dimulai saat kamu sudah mencapai semua impian. Tidak juga saat tubuhmu sesuai standar atau karirmu naik ke puncak. Cinta diri justru dimulai saat kamu bisa melihat dirimu dengan segala retakannya dan tetap berkata, aku layak dicintai walau belum selesai. Karena pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang benar-benar selesai. Semua orang sedang berjuang dengan sesuatu. Bahkan mereka yang tampak paling tenang di luar menyimpan pertempuran batin yang tak pernah mereka ceritakan. Maka berhentilah membandingkan prosesmu dengan hasil akhir orang lain. Itu bukan hanya tidak adil, tapi juga merusak batinmu secara perlahan. Mengakui bahwa kamu punya kelemahan bukan berarti kamu menyerah. Justru itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kebebasan dari kepalsuan, kebebasan dari pencitraan, dan kebebasan untuk hidup dengan lebih jujur. Kamu tidak harus selalu benar, tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu ada untuk semua orang. Kamu hanya perlu hadir dengan versi terbaik yang kamu mampu hari ini, meskipun itu belum sempurna. Karena ironisnya, justru dalam ketidaksempurnaanmu ada keindahan yang tidak bisa dibuat-buat. Ketika kamu jujur tentang dirimu sendiri, kamu menciptakan ruang aman untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Lepaskan topeng, turunkan tuntutan. Kamu tak harus sempurna untuk menjadi berarti. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berjalan perlahan dan menerima bahwa menjadi manusia itu memang berantakan. Tapi dari kekacauan itulah kita belajar mencintai. Bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Dan mungkin di sanalah letak arah baru yang selama ini kita cari. Bukan menjadi versi sempurna dari dirimu, tapi menjadi versi jujur dari dirimu. Yang akhirnya bisa kamu peluk dengan tenang.
Nilai dirimu tidak turun hanya karena orang lain tidak melihatnya. Ada satu luka yang paling sering kita sembunyikan, yaitu luka karena merasa tak dianggap, tak dilihat, tak dihargai sebagaimana mestinya. Kita mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi kita tahu rasanya. Ketika kebaikan kita tidak direspons, ketika usaha kita dianggap biasa, ketika kehadiran kita tidak pernah benar-benar ditunggu, dan lambat laun kita mulai mempertanyakan, apakah aku kurang layak, kurang menarik, kurang berarti? Disinilah akar masalahnya. Kita menilai diri kita berdasarkan kacamata orang lain, bukan berdasarkan pemahaman yang jernih dari dalam. Kita menyerahkan harga diri kita pada pujian, perhatian, atau pengakuan eksternal. Padahal seperti kata para filsuf Stoik, pengendalian tertinggi adalah pada hal-hal yang bisa kita atur, dan pengakuan orang lain bukan salah satunya. Epictetus pernah berkata, jika kamu menginginkan penghargaan dari orang lain, kamu menjadikan dirimu budak dari opini mereka. Pernyataan itu keras, tapi ada benarnya. Karena ketika kita terlalu bergantung pada penerimaan luar, kita jadi kehilangan arah dalam mengenali siapa kita sebenarnya. Kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk melihat nilaimu. Beberapa orang akan tetap buta meski kamu sudah berdiri di depan mereka dalam cahaya paling terang. Beberapa orang akan tetap mengabaikanmu karena mereka terlalu sibuk mencintai bayangannya sendiri. Dan beberapa orang bahkan akan sengaja meremehkanmu karena mereka tahu kamu memiliki sesuatu yang mereka tidak punya. Tapi hal itu tidak mengurangi nilaimu. Sama sekali tidak. Bayangkan mata uang. Apakah nilainya berubah hanya karena seseorang menolak menerimanya? Tidak, ia tetap punya nilai, meski diabaikan. Begitu pula dengan dirimu. Nilaimu tetap utuh, bahkan saat dunia pura-pura tak melihatnya. Masalahnya bukan pada keberhargaanmu. Masalahnya ada pada ekspektasi, bahwa semua orang harus bisa melihat dan mengakui nilaimu. Itu tidak realistis. Bahkan orang-orang paling baik dan luar biasa pun sering disalahpahami. Bahkan kebaikan hati pun bisa disalahartikan sebagai kelemahan oleh mata yang salah. Karena itu, jangan jadikan pengakuan orang lain sebagai syarat untuk mencintai dirimu sendiri. Jangan menunda rasa cukup, hanya karena kamu belum didengarkan. Nilaimu bukan sesuatu yang bisa ditentukan lewat komentar orang, jumlah suka di media sosial, atau tepuk tangan dalam ruang rapat. Nilaimu ada pada bagaimana kamu bangkit setiap pagi, meski semalam kamu ingin menyerah. Nilaimu ada pada kejujuranmu, pada empati yang kamu berikan tanpa pamrih, pada keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil diam-diam untuk tetap menjadi manusia yang utuh. Kamu berharga bukan karena disorot, tapi karena kamu tetap berdiri tegak, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Cinta diri bukan soal membuktikan nilai kita kepada orang lain, tapi tentang merawat harga diri meski tak ada yang peduli. Karena pada akhirnya yang akan tinggal bersamamu adalah dirimu sendiri. Maka jangan bangun hidupmu di atas pujian yang bisa runtuh kapan saja. Bangun di atas pondasi yang lebih dalam, penghormatan pada dirimu sendiri. Ingat ini baik-baik, tidak semua orang akan melihatmu dengan mata yang adil. Tapi kamu tetap bisa memilih untuk melihat dirimu sendiri dengan penuh kasih. Dan mungkin dari sanalah kekuatanmu tumbuh, dari keteguhan untuk tetap percaya bahwa kamu berharga meski dunia belum menyadarinya. Kebutuhan untuk disukai semua orang adalah bentuk penjara yang paling halus. Dan kebebasan sejati dimulai saat kamu tak lagi memaksakan dirimu untuk cocok di hati semua orang. Sejak kecil kita dibentuk untuk menyenangkan. Kita diajarkan bahwa menjadi orang baik adalah menjadi orang yang disukai. Kita diajar bahwa jika kita bisa membuat semua orang senang, maka hidup akan lebih damai, lebih mudah, lebih diterima. Tapi benarkah itu? Semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa baik kita, tidak peduli seberapa hati-hatinya kita berbicara, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada komentar yang menyudutkan, tatapan sinis, atau penolakan yang datang tanpa sebab yang bisa kita pahami. Dan disitulah luka itu muncul. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah dari diriku? Mengapa aku tak cukup baik di mata mereka? Apakah aku harus berubah agar bisa diterima? Maka kita mulai memoles diri, menyesuaikan gaya bicara, menekan emosi, mengorbankan kejujuran, semua demi satu hal yang terlihat kecil, tapi sangat menggoda,
ingin disukai, tapi harga dari keinginan itu terlalu mahal. Kita kehilangan keaslian, kita kehilangan arah, kita kehilangan kedamaian batin. Karena satu fakta yang tak bisa dibantah, usaha untuk disukai semua orang adalah usaha yang sia-sia. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena selera manusia memang beragam. Karena tidak semua orang melihat dari sudut yang sama. Karena setiap orang membawa luka, pengalaman, dan prasangka masing-masing saat menilai dirimu. Bahkan orang paling bijak di dunia pun tak bisa menghindari disalahpahami. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Kita hanya bertanggung jawab pada apa yang berada dalam kendali kita. Dan opini orang lain, sekeras apapun, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Maka jika kamu terus mencoba mengendalikan pandangan mereka, kamu akan hidup dalam kecemasan yang tak berujung. Lebih baik kamu menjadi dirimu yang sejati dan hanya disukai oleh sebagian kecil orang, daripada memalsukan diri hanya untuk diterima oleh semua. Karena yang akan tinggal bersamamu di malam hari adalah keheningan batin. Dan keheningan itu hanya bisa damai jika kamu hidup dengan jujur. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tidak semua orang layak mengetahui isi hatimu. Tidak semua orang mampu menangkap niat baikmu. Dan itu tak masalah. Kamu tetap bisa berjalan, tetap bisa tumbuh, tetap bisa mencintai dirimu sendiri. Bahkan ketika tidak ada tepuk tangan yang mengiringi langkahmu. Ingat, tidak disukai bukan berarti kamu salah. Kadang itu justru tanda bahwa kamu mulai hidup dengan caramu sendiri. Dan itu hal yang menakutkan bagi banyak orang. Terutama mereka yang masih terjebak dalam topeng sosial. Jangan biarkan penolakan mengikis dirimu. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain menghapus kebaikanmu. Kamu tidak harus menyenangkan semua orang. Kamu hanya perlu menyenangkan satu orang, dirimu sendiri. Dalam versi yang jujur, utuh, dan bertumbuh. Karena pada akhirnya, orang yang paling penting untuk menyukaimu adalah dirimu sendiri. Dan jika kamu sudah sampai pada titik itu, titik di mana kamu berdamai dengan kenyataan bahwa tak semua orang akan menyukaimu, tapi kamu tetap melangkah tanpa dendam, maka disitulah kamu benar-benar bebas. Orang lain mungkin mengira kamu berubah, padahal kamu hanya mulai belajar menjaga dirimu. Menjaga batas seringkali dianggap sikap dingin. Kita dituduh menjauh, dianggap sombong, atau bahkan egois. Padahal di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang kita bangun. Penghargaan pada diri sendiri. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk memberi, untuk terbuka, untuk selalu ada. Dan pada satu titik, kita mulai percaya bahwa kebaikan harus berarti memberi segalanya. Waktu, tenaga, perhatian, tanpa henti, tanpa syarat. Kita mulai merasa bersalah ketika menolak. Kita mulai merasa jahat ketika mengatakan tidak. Padahal sesungguhnya tidak ada cinta yang tulus tanpa adanya batas yang sehat. Cinta bukan tentang kehilangan diri untuk orang lain. Cinta, termasuk cinta pada diri sendiri, adalah tentang tahu sejauh mana kita bisa memberi tanpa menghancurkan diri dalam prosesnya. Stoikisme mengajarkan tentang oikeiosis, konsep bahwa kita pertama-tama harus memahami dan merawat diri sendiri sebelum bisa memperluas kepedulian kepada dunia di sekitar. Ini bukan ajaran egoisme. Ini adalah pengingat bahwa kita harus menjadi rumah yang kokoh sebelum menjadi pelindung bagi orang lain. Dan rumah itu harus punya pagar, harus punya batas. Batas itu penting, karena tanpa batas kita kehilangan arah. Kita menjadi terlalu terlibat dalam masalah yang bukan milik kita. Kita menjadi terlalu mudah dimanfaatkan. Kita menjadi terlalu mudah lelah, bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Menjaga batas artinya memilih dengan sadar, memilih siapa yang layak masuk ke dalam ruang terdalam hidup kita. Memilih mana yang penting dan mana yang bisa dilepas. Memilih untuk mengatakan cukup ketika semuanya mulai melampaui kapasitas yang kita punya. Dan yang terpenting, menjaga batas bukan berarti menutup diri dari cinta, tetapi membentuk cinta yang lebih sehat. Cinta yang tidak lahir dari rasa takut kehilangan, tapi dari keberanian untuk bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Orang-orang yang terbiasa mendapatkan semuanya darimu mungkin akan merasa tidak nyaman saat kamu mulai menjaga jarak. Mereka akan merasa kamu berubah.
Dan itu benar, kamu memang berubah. Kamu tidak lagi membiarkan dirimu habis-habisan untuk menyelamatkan hubungan yang hanya mengurasmu. Kamu tidak lagi memaksakan diri hadir dalam ruang yang hanya menuntut tanpa memberi ruang kembali. Itu bukan keegoisan, itu bentuk cinta yang matang. Cinta yang tahu bahwa bukan tugasmu menyelamatkan semua orang. Bukan kewajibanmu untuk selalu tersedia. Cinta diri yang sehat paham bahwa kamu tidak harus menjadi segalanya bagi semua orang. Dan pada akhirnya, orang yang menghargaimu akan memahami batas-batas itu. Karena mereka tahu bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati. Sedangkan mereka yang hanya mencarimu saat butuh akan pergi ketika tak bisa lagi mengaksesmu sesuka hati. Dan disitulah kamu tahu siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya ingin memanfaatimu. Menjaga batas bukan tentang membangun tembok tinggi, tapi tentang membangun pintu yang bisa kamu buka atau tutup sesuai nilai dan kenyamananmu. Dan hanya kamu yang boleh memegang kuncinya. Karena pada akhirnya menjaga batas bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang pulang kembali kepada dirimu sendiri. Jika kamu terus mencoba menyelamatkan semua orang, kamu akan tenggelam di lautan yang bukan milikmu. Ada satu bentuk kelelahan yang tidak terlihat, bukan karena pekerjaan, bukan karena aktivitas fisik, tapi karena batin yang terus dipaksa merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kita terlalu sering memikul beban emosi orang lain, merasa harus membuat semua orang bahagia, harus jadi penengah, penyelamat, penghibur, padahal kita sendiri sedang terluka. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa bersalah setiap kali seseorang kecewa, setiap kali seseorang tidak senang. Seolah-olah perasaan mereka adalah tanggung jawab kita, seolah-olah kita gagal hanya karena tidak bisa membuat semua orang puas. Tapi di titik ini, mari berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah itu adil? Apakah masuk akal jika kebahagiaan orang lain sepenuhnya bergantung padaku? Filosofi Stoik mengajarkan sebuah prinsip penting. Kita hanya bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita sendiri, bukan atas reaksi atau emosi orang lain. Kita bisa berbuat baik, menunjukkan empati, hadir dengan ketulusan, tapi setelah itu, bagaimana orang merespons? Bukan lagi di tangan kita. Kita bukan penyelamat, bukan tokoh utama dalam hidup semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Seringkali orang yang paling mudah merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain adalah mereka yang paling sulit membahagiakan diri sendiri. Mereka selalu mendahulukan kebutuhan orang lain, bahkan sampai mengabaikan kebutuhan batinnya sendiri. Mereka berpikir, kalau aku bisa membuat semua orang senang, mungkin aku akan merasa cukup. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kelelahan, karena tak peduli sekeras apapun usahamu, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu ada yang kecewa, akan selalu ada yang tidak puas. Bahkan ketika kamu sudah memberi segalanya, kamu boleh peduli, tapi kamu tidak wajib mengatur semua perasaan orang di sekitarmu. Kamu boleh hadir, tapi kamu tidak harus menjadi jawaban dari semua masalah. Karena saat kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang, kamu sedang melangkahi batas antara empati dan pengorbanan diri. Menariknya, banyak orang justru menggunakan rasa bersalah kita sebagai alat untuk mengendalikan. Mereka berkata, kamu berubah, kamu tidak seperti dulu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu mulai sadar bahwa kamu tidak bisa terus mengorbankan dirimu demi membuat semua orang nyaman. Dan itu bukan kesalahan, itu pertumbuhan. Mencintai diri sendiri berarti tahu kapan kamu harus hadir dan kapan kamu harus melepaskan. Itu berarti memahami bahwa kamu tidak jahat hanya karena memilih dirimu sendiri. Bahwa kamu tidak egois hanya karena kamu memilih diam saat lelah atau memilih pulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu bukan Tuhan, bukan penyelamat dunia. Tugasmu bukan membuat semua orang tersenyum, melainkan menjaga agar dirimu tidak terus menangis dalam diam. Kebahagiaan orang lain bisa kamu dukung, tapi tak harus kamu pikul sepenuhnya. Maka belajarlah melepaskan beban yang bukan milikmu. Biarkan orang lain bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Itu adalah bentuk penghormatan, bukan hanya kepada dirimu, tapi juga kepada mereka. Karena dengan begitu, mereka pun belajar tumbuh, belajar berdiri, dan belajar menemukan sumber kebahagiaannya sendiri. Dan kamu
Kamu akhirnya bisa bernapas lebih lega. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berhenti membiarkannya melukai kita setiap hari. Setiap orang punya cerita, dan tidak semua cerita itu manis. Ada kisah yang penuh tawa, tapi juga ada yang penuh luka. Ada bab-bab dalam hidup yang ingin kita kenang, dan ada pula bagian yang ingin kita lupakan. Tapi terus saja menghantui. Masa lalu bisa hadir dalam bentuk penyesalan yang membisu. Dalam bentuk kalimat, seandainya dulu aku memilih jalan yang berbeda, atau kalau saja aku lebih berani, mungkin semua tak akan begini. Ia datang diam-diam saat malam hari atau saat kita duduk sendiri, lalu mengaduk-aduk perasaan, dan di sanalah kita terjebak. Kita mulai menjalani hidup seperti orang yang tak benar-benar hidup. Secara fisik kita bergerak maju, tapi secara batin kita terus terikat pada apa yang sudah lewat. Kita mencoba mengulang semuanya di kepala, berharap bisa memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Tapi tak ada yang berubah, hanya ada kelelahan, hanya ada luka yang makin dalam. Dalam stoikisme, ada prinsip penting. Focus only on what you can control. Masa lalu bukan salah satu di antaranya. Kita tidak bisa kembali ke waktu itu. Kita tidak bisa mengulang pilihan, memperbaiki ucapan, atau menghapus kejadian. Tapi kita bisa memilih untuk memandangnya dengan cara yang baru. Dan disitulah letak pemulihan. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakan. Bukan pula membenarkan semua yang pernah terjadi. Berdamai artinya berhenti menyalahkan diri sendiri untuk kesalahan yang sudah selesai. Artinya menerima bahwa saat itu kita melakukan apa yang kita mampu. Dengan pengetahuan, keberanian, dan kesadaran yang kita miliki pada waktu itu. Kita bukan orang yang sama seperti dulu. Kita telah tumbuh, belajar, dan berubah. Maka tak adil jika hari ini kita menghukum diri dengan standar yang baru untuk keputusan yang diambil dengan versi lama dari diri kita. Lebih dari itu, berdamai juga berarti melepaskan peran sebagai korban. Mungkin dulu kita disakiti, mungkin kita dikhianati, ditinggalkan, atau diremehkan. Dan itu menyakitkan. Tapi jika luka itu terus kita genggam erat, ia akan menjadi racun yang pelan-pelan merusak ketenangan hari ini. Memaafkan bukan untuk membenarkan perbuatan mereka, tapi untuk membebaskan diri kita dari keterikatan emosi yang tidak lagi sehat. Kita tidak hidup untuk terus-menerus mengulang luka yang sama. Kita hidup untuk tumbuh, dan pertumbuhan tidak mungkin terjadi tanpa ada pemaafan terhadap diri sendiri. Mengapa ini penting dalam proses mencintai diri? Karena orang yang belum berdamai dengan masa lalunya akan selalu mengira dirinya rusak. Ia akan sulit merasa layak, sulit menerima cinta, sulit memberi ruang bagi harapan. Ia hidup dalam ketakutan akan pengulangan, bahwa yang kemarin akan kembali lagi. Dan perlahan, ia mulai memproteksi diri secara berlebihan, atau malah menyerah sebelum mencoba. Padahal kamu bukan dirimu yang lama. Kamu bukan cerita sedih yang kamu bawa. Kamu bukan kesalahan yang pernah terjadi. Kamu adalah versi hari ini yang sudah melalui semuanya dan masih berdiri. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti lemah. Justru itu tanda kekuatan batin yang besar. Dibutuhkan keberanian untuk menerima luka dan memilih untuk tetap berjalan. Dibutuhkan keikhlasan untuk berkata, itu bagian dari hidupku, tapi itu bukan seluruh diriku. Jadi lepaskan, bukan untuk melupakan, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk membenarkan, tapi untuk melangkah. Karena kamu layak mendapat hidup yang tidak terus-menerus disabotase oleh cerita lama. Kamu layak merasa ringan, kamu layak tenang, dan di balik semua itu, kamu layak dicintai, termasuk oleh dirimu sendiri. Orang yang paling banyak disalahpahami adalah mereka yang mulai mencintai dirinya sendiri, dengan sadar dan tenang. Ada satu stigma yang tertanam begitu dalam budaya kita, bahwa mencintai diri sendiri identik dengan egoisme, bahwa orang yang menetapkan batas, memilih diam, menolak permintaan, atau mengatakan tidak adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Padahal itu keliru. Cinta pada diri sendiri bukan bentuk kesombongan, justru sebaliknya, ia adalah bentuk kedewasaan. Sebuah kesadaran yang lahir setelah lelah menjadi versi palsu demi menyenangkan semua orang. Orang yang mencintai dirinya sendiri bukan orang yang menutup diri dari dunia. Mereka justru adalah orang yang mulai melihat dirinya dengan jernih.
yang memahami bahwa ia bukan hanya alat pemuas keinginan orang lain, yang tahu bahwa kebahagiaan bukan berasal dari pengorbanan terus-menerus tanpa arah. Kita sering lupa bahwa memberi pun ada ilmunya, bahwa menolong pun ada batasnya, bahwa merawat orang lain tanpa pernah merawat diri sendiri bukanlah kebaikan, tapi pelan-pelan menjadi bentuk penghancuran yang kita bungkus dengan kata tulus. Stoikisme mengajarkan pentingnya autarkeia, yaitu kemandirian batin. Sebuah kondisi di mana seseorang mampu berdiri tegak tanpa harus bergantung pada validasi eksternal. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, seseorang harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya. Ia harus mampu mencintai dirinya, bukan sebagai bentuk pelarian, tapi sebagai fondasi untuk hidup yang lebih stabil. Orang yang mencintai dirinya sendiri akan tahu kapan harus menjauh tanpa merasa bersalah. Ia tahu kapan harus istirahat tanpa merasa malas. Ia tahu kapan harus berhenti memaksakan diri. Bukan karena lemah, tapi karena sadar dirinya pun butuh ruang untuk pulih. Cinta pada diri bukan tentang selalu menuruti keinginan, tapi tentang mengenali kebutuhan. Tentang membedakan mana yang membuatmu tumbuh dan mana yang hanya memuaskan ego sesaat. Orang yang benar-benar mencintai dirinya tak akan terjebak dalam kesenangan palsu. Ia tidak larut dalam pembenaran. Ia justru belajar disiplin karena ia tahu bahwa dirinya layak untuk diarahkan ke arah yang lebih baik. Sayangnya ketika seseorang mulai menetapkan standar, mulai menjaga batas, mulai berkata tidak, akan selalu ada orang yang merasa terganggu. Mereka yang selama ini terbiasa menerima, tiba-tiba merasa kehilangan kendali. Dan dari sanalah tuduhan itu muncul. Kamu berubah, kamu jadi egois. Padahal bukan egois, itu dewasa. Karena kedewasaan bukan diukur dari seberapa banyak kamu memberi, tapi dari seberapa bijak kamu menakar pemberian itu. Dari seberapa sadar kamu memilih kemana energi hidupmu diarahkan. Dan justru, hanya orang yang bisa mencintai dirinya dengan sehat, yang mampu mencintai orang lain dengan benar. Karena ia tidak mencintai karena butuh, tapi karena penuh. Ia tidak memberi karena takut ditinggal, tapi karena tulus ingin berbagi. Ia tidak mengikat orang lain dengan ketergantungan, tapi membuka ruang agar cinta bisa tumbuh dengan sukarela. Jadi jangan merasa bersalah jika kamu mulai memilih dirimu sendiri. Jangan merasa berdosa karena kamu ingin merawat batinmu sebelum merawat orang lain. Jangan goyah ketika orang menuduhmu egois, hanya karena kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Cinta diri bukan penolakan terhadap dunia luar. Ia adalah landasan dari segala hubungan yang sehat. Dengan orang lain, dengan hidup, dan dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat yang penuh, bukan tempat yang kosong, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, kamu menyelamatkan arah hidupmu. Harga dirimu akan selalu ditentukan oleh seberapa dalam kamu menghargai dirimu sendiri. Ada saat dalam hidup, ketika kita menyadari sesuatu yang sangat penting, namun selama ini kita lupakan, bahwa tidak semua orang di dunia ini akan melihat nilai kita dengan benar. Dan tugas kita bukan memaksa mereka untuk melihat, tapi memastikan kita sendiri tidak melupakan nilai itu. Orang yang tahu nilainya tidak akan mudah dibeli oleh validasi, tidak mudah goyah karena pujian, atau terluka hanya karena ditolak. Ia punya standar, ia punya prinsip, ia tahu apa yang ia bawa ke meja kehidupan tidaklah murah. Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima sikap seperti ini. Ketika kamu menolak dibayar rendah, bukan hanya soal uang, tapi juga waktu, perhatian, harga diri. Kamu akan dianggap sombong. Ketika kamu mulai berkata, ini tidak sepadan dengan yang aku berikan, orang akan menyebutmu egois. Tapi apakah itu salah? Bukankah seharusnya kita semua belajar menghargai diri sendiri sebelum meminta dunia melakukannya? Kamu tidak diciptakan untuk disukai semua orang. Kamu bukan produk yang harus dijual dengan diskon agar laku. Kamu adalah manusia dengan nilai yang tak terlihat dari luar. Dan hanya kamu yang bisa menetapkan batas sejauh mana kamu bersedia memberi dan kapan kamu berhak untuk pergi. Dalam ajaran Stoikisme dikenal istilah oikeiosis, yaitu proses mengenali jati diri sejati dan hidup selaras dengan kodratnya.
Salah satu bagian dari proses ini adalah mengenali nilai kita sebagai individu. Nilai yang tidak ditentukan oleh berapa banyak kita menghasilkan atau berapa banyak orang yang memuji, tapi oleh bagaimana kita hidup sesuai dengan kebajikan dan keutuhan diri. Ketika kamu tahu nilaimu, kamu tidak akan mudah menjual waktumu untuk hal yang tidak membawamu ke arah hidup yang lebih baik. Kamu tidak akan tinggal di tempat yang merendahkanmu hanya karena takut sendirian. Kamu tidak akan menerima cinta yang setengah hati hanya karena takut kehilangan. Dan yang paling penting, kamu tidak akan mengejar tempat di meja yang tidak menghormatimu. Orang yang tahu nilainya bukan orang yang sombong. Mereka adalah orang yang pernah merasa dihargai terlalu rendah dan akhirnya bangkit dengan kesadaran, aku layak diperlakukan lebih baik dari ini. Ketika kamu mencintai diri sendiri dengan tulus, kamu akan membangun fondasi yang kokoh, bahwa dirimu tidak harus dibuktikan kepada siapapun, bahwa kamu tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa kamu layak kepada dunia yang bahkan tidak tahu jalan hidupmu. Apakah itu berarti kamu tidak akan pernah diremehkan lagi? Tidak. Dunia akan tetap mencoba menguji harga dirimu. Akan ada orang yang menganggapmu terlalu banyak tuntutan. Akan ada situasi yang mendesakmu untuk menurunkan standar. Tapi di sanalah kamu diuji. Apakah kamu benar-benar tahu nilaimu atau hanya pura-pura percaya diri? Dan ketika kamu akhirnya memilih meninggalkan sesuatu yang tidak menghargaimu, bukan karena marah, tapi karena sadar, itulah titik dewasa dalam hidupmu. Karena kamu tahu, diam lebih baik daripada berbicara pada yang tak mendengar. Pergi lebih bermartabat daripada tinggal tapi dihina. Melepaskan lebih kuat daripada memohon terus-menerus. Ketahuilah, kamu bukan orang yang keras kepala hanya karena menolak dihargai rendah. Kamu adalah seseorang yang akhirnya berhenti menjadi murah hati pada dunia yang tak tahu caranya menghargai. Dan itu bukan masalah, itu pilihan hidup. Lebih baik berdiri sendirian dengan martabat daripada berkerumun dalam keramaian yang meremehkan. Jadi mulai hari ini, jangan minta orang lain mengenali nilaimu, tunjukkan melalui tindakanmu, lewat batasmu, lewat diam yang bermakna, lewat kepergian yang tenang. Karena nilai diri bukan untuk dinegosiasi, tapi untuk dijaga setiap hari dalam setiap keputusan yang kamu buat. Kita hidup di dunia yang sering mengukur nilai diri dari angka, dari pencapaian, dari penilaian orang lain. Tapi hari ini, kamu diingatkan untuk kembali pada akar yang lebih dalam. Bahwa mencintai diri sendiri bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang membanggakan diri, dan bukan tentang menjauh dari orang lain. Tapi tentang menyadari bahwa dirimu juga layak untuk dirangkul, dihargai, dan dijaga oleh dirimu sendiri. Kita terlalu lama diajarkan untuk mengutamakan orang lain. Terlalu sering diajak mengalah, terlalu sering diminta memaklumi, sampai akhirnya lupa bahwa hidup yang terus-menerus diberikan kepada orang lain tanpa jeda bisa menguras isi hati sendiri. Maka inilah waktunya. Belajarlah mencintai dirimu lebih dari siapapun. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu sadar tidak ada satu orang pun yang akan selalu ada untuk menyelamatkanmu, kecuali dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menghargai dirimu, dunia pun akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Jika monolog ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kamu sedang berada di perjalanan pulang ke diri sendiri, atau sedang berusaha bangkit dari luka yang diam-diam kamu rawat, channel Arah Baru hadir untuk menemanimu. Kami di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berjalan bersamamu, dalam diam, dalam pencarian, dalam setiap upaya menjadi manusia yang utuh, dengan luka, dengan harapan, dan dengan keberanian untuk mencintai diri sendiri lagi. Tekan tombol subscribe, dan mari melangkah bersama perlahan ke arah yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih jujur. Karena setiap langkah kecil ke dalam diri sendiri adalah langkah besar menuju kehidupan yang benar-benar bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri.